Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News Live dan berikut kami lanjutkan informasi terkait bisnis usaha waralaba atau yang lebih dikenal dengan franchise. Kini semakin tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Mulai dari orang biasa hingga artis ini mulai menggeluti bisnis franchise. Usaha franchise sedang berkembang pesat di Indonesia, salah satunya dalam bidang kuliner. Jika beberapa tahun belakangan franchise kebanyakan dari pihak luar negeri, namun saat ini franchise lokal juga sudah bisa bersaing dengan franchise dari luar negeri. Usaha ini merupakan cara berbisnis di mana para mitra akan mendapatkan merek dagang, bahan baku dan juga produk yang sama dari bisnis yang sudah ada dengan beberapa syarat dan kontrak yang harus dipenuhi oleh mitra. Namun untuk bisa mendapatkan izin bisnis franchise dibutuhkan beberapa persiapan yang matang. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan untuk berinvestasi di bisnis franchise, diantaranya bisnis franchise ini haruslah sesuai dengan minat Anda. Setelah mencari tahu franchise yang Anda pilih, Anda juga harus mengetahui segmen pasar bisnis franchise. Dan yang terakhir, menyiapkan modal yang cukup tentunya. Dan pemirsa, saat ini kita sudah tersambung dengan salah satu pengusaha bisnis waralaba atau franchise dari Ngedangging. Ada Mas Joko Suyanto. Selamat siang Mas Joko, apa kabar? Siang, baik kabarnya Mas. Alhamdulillah baik juga, semoga kita dalam selalu diberikan kesehatan ya. Mas Joko, sejak kapan Anda memulai usaha franchise ini? Kalau bisa diceritakan Aku sedikit. mulai baru ya sejak April 2021 ini. Mhm. Dari Nah itu 2021 mulainya ini ya? memang awal mulanya dari diajak temen, terus nyobain makanan dagingnya enak, empuk, terus flavornya juga banyak, aneka ragam. Jadi ya kita mulai di April 2021 sih untuk starting point-nya. Baik, di starting point-nya di tahun 2021 artinya sudah mulai di tengah pandemi. Sebenarnya apa alasan Anda memilih bisnis franchise ini di tengah pandemi dan dari sekian banyak kenapa memilih franchise jenis ini? Kalau untuk franchise, aku pikir sekarang status sebagai karyawan itu udah nggak ngejamin lagi ya untuk punya penghasilan tetap. Nah, jadi coba beralih, memberanikan diri ke usaha waralaba ini, franchise. Awal mulanya itu nyobain makanannya enak, terus dari segi packagingnya juga karena ini udah sesuai dengan pada saat masa pandemi ini orang banyakkan yang take away sama menggunakan driver online, sehingga ini satu package yang cukup baik sih untuk dicoba dan hasilnya cukup memuaskan. Baik, kalau berbicara mengenai pembukaan franchise atau berbisnis franchise ini pasti tidak jauh-jauh dari modal. Ini mungkin bisa di-share sedikit butuh modal berapa untuk membuka franchise seperti yang dijalankan oleh Mas Joko ini? Eh, Mungkin mulai dari 300 ya, 300 juta itu udah cukup untuk memulai usahanya, mulai dari franchise-nya, peralatannya, sewa tempatnya, mungkin kurang lebih sekitar 300 juta lah. 300 juta. Apakah itu juga ada penambahan lagi setelah dijalankan bisnisnya dari 300 juta itu atau langsung segitu aja modalnya? Langsung bisa jalan? Kalau penambahan itu penambahannya nggak signifikan sih, nggak material untuk nilainya, karena paling untuk perlengkapan kecil saja. Sedangkan peralatan utamanya itu sudah diakomodir, udah termasuk dalam budget 300 juta tersebut sih. Baik. Tadi dikatakan bisnisnya sudah dimulai sejak April tahun ini, artinya ini masih berjalan baru ya. Mungkin bisa di-sharing juga apa tantangannya selama ini selain di tengah pandemi COVID-19 ini, apa tantangannya dalam menjalani bisnis franchise ini, Mas Joko? Kalau tantangannya mungkin mulai dari PKPM ini sih, karena April 2021 pada saat saya start mulai itu kan COVID udah mulai agak slow down ya. Jadi contoh dine-in sudah diperbolehkan, mall sudah dibuka, terus daya beli masyarakat juga udah
mulai naik kembali. Nah, ini sejak ada varian baru ini dan diberlakukannya PPKM ini ya ada dampak, cuman memang masih bisa diakomodir dengan adanya penjualan via online sih. Baik, artinya masih bisa survive ya untuk bertahan di bisnis franchise walaupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih Mas Joko Sujanto dari pengusaha sudah bisa sharing sama kita di Newsline hari ini. Semoga bisa ditiru ya dari pemirsa yang ada di rumah untuk mencoba bisnis franchise-nya nih. Terima kasih Mas Joko. Dan pemirsa, bagaimana Anda mulai tertarik untuk berinvestasi lewat jalur usaha franchise? Nah, agar Anda tidak salah jalan, kita juga akan membahasnya ini bagaimana kiat untuk memulai usaha franchise atau waralaba tadi agar untung atau minim resiko. Dan sudah bergabung bersama kami ada perencana keuangan, ada Mbak Prita Gozi yang sudah terhubung secara virtual. Halo, selamat siang Mbak Prita. Halo, selamat siang. Apa kabar nih Mbak Prita hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga semua teman-teman dan pemirsa juga baik-baik dan sehat. Amin, amin. Semoga kita semua dalam lindungan dan juga diberikan kesehatan selalu. Baik, Mbak Prita, ini peluang bisnis franchise saat ini bagaimana peluangnya di tengah pandemi COVID-19? Kalau sebelumnya dari sisi usaha, kalau dari Mbak Prita sendiri bagaimana melihat prospek ke depannya? Ya, jadi kalau kita lihat memang yang namanya kita punya usaha itu perlu didukung oleh daya beli masyarakat. Ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk sustainability dari bisnis kita. Nah, franchise itu kan luas ya. Franchise dari mulai kuliner, ada juga jasa, misalnya kayak cuci laundry, ada juga hal-hal yang lainnya. Jadi pada saat kita bicara prospek bisnis franchise, tergantung lini usahanya itu adanya di mana. Kemudian yang kedua juga yang sangat berpengaruh adalah lokasi. Dan lokasi ini akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sekitar. Kalau tadi kita juga dengar Pak Joko juga mengatakan bahwa PPKM itu juga cukup impacted. Dan ini memang sejalan nih dengan banyak sekali para pengusaha yang mungkin baru mulai atau bahkan yang sudah lama juga banyak yang cerita ke saya. Jadi hal-hal seperti ini tuh lumayan istilahnya membuat seperti peta ke depannya tuh kayak bingung gitu loh. Nanti kayaknya mau gimana, jadi maju mundur, marketingnya nanti gimana dan sebagainya. Jadi kalau ditanya prospeknya ada nggak? Ya insya Allah pasti ada, karena kan insya Allah kita juga akan melalui pandemi ini. Tetapi berapa lama itu yang menurut saya di antara kita juga belum ada yang bisa memastikan. Baik, tadi sudah disebutkan ya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan juga, ada daya beli masyarakat dan juga lokasi ini menjadi salah satu penunjang. Ketika ada yang ingin melakukan ataupun berbisnis franchise ini di tengah pandemi, apa saja yang perlu diperhatikan selain dua tadi, Mbak Prita? Oke, paling pertama pastinya adalah finansial. Ini fondasi dari segala-galanya. Dan saya selalu bilang bahwa UMKM, seberapa kecilnya bisnis Anda harus mampu membaca analisa keuangan sesederhana mungkin. Karena dari analisa keuangan itu, pertama kita bisa tahu daya beli masyarakat seperti apa. Kedua, kita bisa tahu di antara semua produk yang kita jual, mana yang marginnya paling bagus. Kadang bestseller belum tentu marginnya bagus gitu. Jadi kadang-kadang perlu dikombinasikan juga. Jadi kayak bikin paket-paket lah gitu ya, combo atau gimana. Lalu gimana ngeluarin barang-barang yang tidak cepat putar gitu kan. Jadi kan stoknya nih kayak ketahan terus. Nah itu bahaya akan bisa terbaca dengan laporan keuangan. Nah yang kedua adalah modal. Modal ini nanti kaitannya adalah apakah kita mau modal sendiri, apakah kita bermitra atau kita pinjam. Nah masing-masing ini ada konsekuensinya. Nah konsekuensinya ini adalah terkait dari komitmen pembayaran ke depannya. Tentu saja kalau ke lembaga keuangan komitmennya jelas itu harus dibayar. Kalau bermitra itu tergantung bagaimana kemitraannya. Sedangkan kalau modal sendiri ya paling buruk ya jadi nol begitu. Baik, ngomong-ngomong soal modal nih Mbak Prita, ini kan terutama pasti menjadi fondasi dalam membangun sebuah bisnis. Saran dari Mbak Prita ini apakah kita baiknya meminjam atau kita kumpulkan dulu modalnya? Oke, kalau dari sisi kekuatan keuangan sebetulnya kita boleh saja meminjam, tetapi kalau misalnya modal yang diperlukan katakanlah 100 juta, maka pinjamannya hanya 50. 50-nya itu sebaiknya adalah dari modal pribadi kita, sehingga kalaupun nanti ada sesuatu di tengah jalan, itu kita tidak harus mengembalikan sepenuhnya. Pahami, kalau kita minjam 50 balikinnya nggak 50 loh, tapi mungkin 60 atau 70, karena kan ada biaya-biaya juga di situ. Itu yang menurut saya kadang pengusaha tuh suka nggak kepikir ke arah situ. Yang kedua adalah sustainability. Sustainability itu adalah bagaimana usaha ini bisa membayar pinjamannya. Jadi
biaya operasional plus biaya pinjaman itu adalah bagian dari pengeluaran tiap bulan dari usaha. Yang saya sering lihat pengusaha itu kadang-kadang bayar pinjaman dari modal pribadinya dia. Harusnya bayar pinjaman itu dari omsetnya. Jadi akan ketahuan sebenarnya bisnis ini tuh bisa sustain atau tidak. Nah, kita akan bisa lihat ya di masa pandemi ini yang sustain biasanya setahun dia tetap berjalan. Tetapi kalau yang selama ini tidak kuat 6 bulan, mohon maaf biasanya sudah terpaksa tutup gitu. Baik, artinya ini juga perlu diperhatikan bagi para pengusaha yang ingin membangun bisnisnya, terutama bisnis franchise ya di tengah pandemi. Terima kasih Mbak Prita Gozi, perencana keuangan sudah bergabung dan juga sharing bersama kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas, Mbak.